Ada yang nge-DM langsung. Ada yang minta langsung juga. Itu udah Yunda ceritain di podcast Ustadz Fatih sama istri. Ada yang nge-DM langsung bilang, Teh Yunda kan paham hukumnya, kalau Teh Yunda ingin dimudahkan masuk surga, ya dengan berbagilah suaminya dengan poligami gitu. Ya Yunda jawabnya sederhana aja. Dalam Islam poligami itu boleh. Asalkan jangan sama suami Yunda gitu. Jadi tidak mengharamkan hukum karena memang boleh dalam agama kita. Cuman kalau ditanya kesanggupan ya Yunda belum sanggup. Belum sanggup. Itu kan pilihan. Tapi kan banyak yang deket-deket kayak gitu punya, banyak yang memuji gitu punya. Jadi cemburu nggak? Cemburu sih enggak ya. Mungkin tanya ini yang selalu ikut kemana-mana. Kalau cemburu enggak. Lebih cemburu itu kalau Koko tuh nggak punya waktu buat Yunda, itu cemburu. Koko tuh selalu kerja gitu. Nah, itu cemburu. Tapi kalau ke jamaah enggak sih? Kan Al-Qur'annya yang bilang kayak gini. Mohon maaf ya. Memang ayat Al-Qur'annya bilang kayak gini. Di Nisa ayat ketiga, nikahilah 2, 3 atau 4, langsung 2 loh. Tapi ada komanya. Tapi jika engkau tidak sanggup berperilaku adil, maka nikahilah 1 saja. Dipertegas di ayat 129-nya, dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun engkau ingin. Oh, sudah dikasih tahu ya. Sudah dikasih tahu. Jadi poligami no ya? Poligami syariat boleh. Kalau ditanya secara Islam itu boleh, tapi kalau saya memilih untuk tidak mau. Teh Yunda, semakin ganteng cowok, semakin manis mulutnya. Manis sih Bu ya, manis. Buya percaya kok. Buya percaya Bu. Lu langsung percaya dia. Gua lagi nanya lah kalau dia langsung percaya. Kalau suatu hari nanti ternyata terjadilah di luar dari semuanya, ternyata video ini viral banget. Lu stok ya? Iya, stok ini. Biar kalau suatu saat gua kesandung. Berarti kita harus mengupayakan ya kita baik-baik aja sayang. Ya, amin. Tapi kalau misalnya nih, manusia kan bisa berubah ya di semuanya ya. Ya manusia itu bisa berubah. Dan menurutku ya manusia itu memang bisa berubah kayak gitu. Ternyata ke depan ada pandangan yang berbeda dan ternyata daripada berbuat maksiat, ternyata pada Muslim memilih untuk menikah lagi. Menurut pandangan Teh Yunda. Ya kembali ke yang tadi Yunda bilangin, poligami silahkan. Kalau Koko mau poligami, mangga kalau kata orang Sunda. Tapi wanita itu bukan Yunda yang akan menerima itu gitu. Jadi monggo aja silahkan kalau memang mampu berlaku adil. Cuman sederhananya gini, kita sama anak kita aja, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kadang perlakuan kita aja nggak bisa adil kan. Dokter aja lah udah punya anak, pasti agak ada rasa cenderung ya, kayak Koko juga bersaudara, ada cenderung mungkin ke anak pertama atau ke anak kedua atau ke anak ketiga lebih gimana gitu. Apalagi ke wanita kan gitu. Kalau Teh Yunda sendiri nih, setelah menikah dengan kode Muslim, apa yang terjadi? Manfaat apa sih yang berubah dalam Teh Yunda? Manfaatnya, Yunda lebih cinta sama Islam. Oh ya? Karena beliau... Bahkan dari cerita tadi aja sebenarnya Teh Yunda tuh sudah cinta banget dengan Islam ya? Sebelum kenal ya? Udah ngaji alhamdulillah. Udah ngaji dari zaman kuliah. Malah lebih cinta lagi? Makin cinta. Karena beliau menjadi bukti kalau ternyata Islam mengubah beliau menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Jadi kayak kalau dulu ngobrol sama ibu mertua mungkin beliau begini, sekarang Yunda nyaksin langsung, ya Allah kok jadi kayak Yunda yang versi orang jahatnya, dia yang versi baiknya dan selalu tersakiti gitu. Ibarat gini nih, perempuan kan tuh suka ngambek ya. Beliau punya potensi dan bisa punya hak buat ngambek juga gitu. Cuman dengan amanah Islam, dengan beliau belajar Islam dan beliau pengen ngamalin tuh ayat-ayat yang udah beliau hafalin. Jadi Yunda ngelihat kok jadi malu sendiri ya, gue yang udah kenal Islam dari kecil kok beliau yang bisa lebih sabar, lebih nerima gitu. Justru jadi kayak Yunda yang belajar banyak.